Bab 751. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Di dalam ruangan tertutup, Yang Xuan mengenakan sarung tangan karet dan dengan lembut memotong jubah, anak berjubah hitam itu untuk memperlihatkan tubuh coklat asingnya. Yang Xuan seperti ahli bedah yang terampil. Dengan belati yang tajam dan cemerlang, ia pertama-tama membuat dua lubang secara horizontal di sepanjang bagian bawah tulang selangka masing-masing, lalu mengupasnya sedikit. Lalu ada bagian belakang, dada, kulit kepala, rongga mata. Seluruh proses berlangsung selama 1,5 jam, dan versi tubuh, alien, yang diperkecil itu pun berserakan. Bukan seberapa kejam Yang Xuan. Ia hanya ingin memverifikasi satu hal. Sekarang, ia telah memastikan tebakannya. Alien, ini menunjukkan bahwa tubuhnya telah disuntik dengan sejumlah besar obat khusus, tidak peduli meridian, otot, tulang, atau hatinya yang coklat. Ini adalah obat mengerikan yang dilarang bahkan di dunia gelap. Begitu disuntikkan ke dalam tubuh manusia, akan terjadi variasi yang mengerikan. Kekuatan otot, tulang, organ dalam, kulit, dan meridian akan terungkap dalam kelipatan geometris. Dengan kata lain, obat terlarang semacam ini dapat mengubah orang biasa yang lemah menjadi ahli top dalam waktu yang sangat singkat. Namun, obat terlarang semacam ini memiliki efek samping yang sangat mengerikan, yaitu jaringan otak manusia yang disuntikkan juga akan sangat terpengaruh dan menjadi orang dengan kesadaran kabur atau tidak memiliki kesadaran sama sekali. Mereka tidak lagi terkendali, tidak lagi mematuhi perintah, tetapi lebih seperti binatang buas. Begitu larangan ini dipopulerkan, tidak hanya dunia gelap, tetapi bahkan seluruh dunia akan menderita. Jadi begitu obat terlarang semacam ini keluar, itu dilarang oleh konsensus semua dunia gelap. Siapapun yang berani menggunakan obat terlarang semacam ini akan segera menjadi musuh seluruh dunia gelap. Tapi sekarang, larangan ini muncul lagi. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Yang Xuan melihat obat terlarang semacam ini di Tiongkok. Tidak lama setelah dia kembali ke rumah, ketika dia pergi untuk berurusan dengan Luo Sanpao untuk Zhou Ahu, Luo Sanpao memiliki sepasang kejahatan ganda hitam putih dengan efektivitas tempur yang luar biasa. Namun, Yang Xuan melihat bahwa kejahatan ganda hitam dan putih itu pasti telah disuntik dengan obat terlarang, tetapi obat terlarang yang mereka suntikkan tidak murni, khasiatnya kurang dari 1/10 dari yang asli, dan efek sampingnya meningkat secara eksponensial. Saat ini, meskipun obat terlarang yang disuntikkan oleh alien itu tidak asli, masih ada celah besar antara fungsinya dan obat terlarang yang asli, tetapi kemurniannya jauh lebih tinggi daripada kejahatan ganda hitam putih. Dengan cara ini, Yang Xuan dapat dengan berani menebak, seseorang telah diam-diam mengembangkan obat terlarang ini, dan teknologinya sedikit meningkat. Bawa benda ini ke bawah dan bakar. Ingat, pakai sarung tangan dan usahakan jangan sampai kulit bersentuhan langsung dengan tubuh. Yang Xuan melepas sarung tangan karetnya, memberi perintah kepada dua saudara Tianmi di sebelahnya, dan naik lift ke ruang bawah tanah. Begitu sampai di pintu, aku mendengar sekelompok saudara Tianmi tertawa dan Zen berteriak. Yang Xuan berjalan ke ruang bawah tanah dan melihat bahwa pasti ada setidaknya 20 saudara Tianmi di Wuyang. Yang mengejutkan Yang Xuan adalah bahwa bahkan orang kaya yang paling jujur pun ada di antara mereka. Saudara Yang, ketika mereka melihat Yang Xuan, mereka dengan cepat menyortir pakaian mereka dan secara otomatis berpisah di kedua sisi. Zen meringkuk telanjang di sudut, menggigil, matanya penuh keputusasaan dan kepanikan, dan tubuhnya penuh dengan luka bakar. Rokok dan bekas telapak tangan. Tampaknya dia baru saja mengalami saat yang indah. Bunuh aku, tolong bunuh aku. Zen gemetar memohon belas kasihan, dan kemudian dia mengerti apa hidup yang lebih baik daripada kematian. Yang Xuan perlahan mengeluarkan sebatang rokok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Seorang saudara Tianmi di sebelahnya segera menyalakannya dengan korek api. Kalian pergilah ke pintu dan awasi. Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa perintahku. Saudara Tianmi di sebelah Yang Xuan Chao memberi perintah. Siap, lebih dari 20 saudara Tianmi segera mundur dan menjaga pintu. Yang Xuan menatap Zen dari posisi memerintah. Setelah mengembuskan asap rokok dengan santai, dia berkata dengan lemah, mulai sekarang, aku akan bertanya dan kalian menjawab. Tentu saja, kalian juga dapat memilih untuk diam atau berbohong, jika kalian tidak bersenang-senang dengan saudara-saudaraku tadi. Jangan. Zen gemetar hebat. Aku akan mengatakan semuanya.
Jangan katakan apapun. Pada saat ini, dia telah kehilangan kesombongannya, dan semangatnya telah hancur total, seperti domba malang yang akan disembelih. Apa asal-usul kurcaci itu? Yang Xuan bertanya. Namanya Xiao Zeng. Dia dulunya adalah pengawal Presiden Cheng'en. Zhen dengan cepat menjawab. Yang Xuan mengerutkan kening dengan lembut. Sepertinya kalian dan saudara-saudaraku belum bersenang-senang. Tidak, kataku, aku sudah mengatakan semuanya. Zhen gemetar ketakutan. Setelah menelan ludah, dia membuka mulutnya seperti tabung bambu yang menuang kacang. Xiao Zeng awalnya adalah pengawal Presiden Cheng'en. Dia pergi ke Haiya setengah tahun yang lalu. Setelah aku kembali, aku berubah perlahan. Karakter dan penampilanku menjadi aneh dari hari ke hari. Kemudian, selain lonjakan efektivitas tempur, seluruh orang menjadi gila dan tidak terkendali. Presiden Cheng'en harus membangun rumah dari beton berkekuatan tinggi di pinggiran kota dan mengurungnya. Karena Xiao Zeng menyukaiku sebelumnya, aku mengambil risiko untuk menemukannya. Hasilnya, ia benar-benar mengenaliku, jadi ia mendengarkan perintahku. Yang Xuan mengangguk, bagus sekali. Aku suka cara bicara seperti ini. Aku akan bertanya lagi, mengapa ia harus mengenakan jubah hitam. Ini akan membatasi kecepatannya dan mengurangi efektivitas tempurnya. Zhen menjawab, tidak mungkin. Sejak Xiao Zeng menjadi seperti ini, selain kebingungan, ada ciri terbesar lainnya, yaitu takut pada cahaya. Selama ia terkena sinar matahari, ia akan melolong kesakitan dan kemudian koma. Bahkan jika itu bukan sinar matahari, beberapa lampu berdaya besar dapat membuatnya pusing. Jadi aku hanya bisa menutupinya dengan jubah hitam untuk menghindari cahaya. Yang Xuan mengangguk. Tampaknya meskipun kemurnian obat ini jauh lebih tinggi daripada obat hitam putih, efek sampingnya juga meningkat. Berapa banyak obat seperti itu yang dimiliki perusahaanmu? Yang Xuan bertanya lagi. Tidak, hanya yang kecil, dan aku tidak mengerti mengapa bentuknya seperti ini sampai sekarang. Yang Xuan merenung sejenak hingga ia membakar sebatang rokok. Kemudian ia berbalik dan berjalan keluar pintu. Bisakah kau menepati janjimu sekarang? Tolong bunuh aku. Pada saat ini, Zhen hanya ingin mati. Kematian merupakan kelegaan yang besar baginya. Yang Xuan berjalan keluar pintu dan mengedipkan mata pada orang kaya dan bangsawan yang menjaga pintu. Orang kaya dan bangsawan itu mengeluarkan pisau hitam dari punggungnya dan berjalan ke dalam ruangan tanpa ekspresi. Yang Xuan kembali ke kantor dan segera menelepon Tianying. Tianying, obat terlarang semacam itu muncul lagi. Sekarang kau segera kirim beberapa saudara yang cakap ke Haiya. Kau harus mencari tahu konteks masalah ini. Ya, Junho. Setelah menelepon, Yang Xuan menyentuh dagunya dan bermeditasi. Siapa yang begitu berani mengembangkan obat terlarang ini secara diam-diam? Apakah pihak lain tidak takut hal-hal akan terbongkar dan menjadi musuh publik seluruh dunia gelap? Orang-orang di dunia gelap seharusnya tidak memiliki orang bodoh seperti itu. Apakah itu berarti orang-orang yang mengembangkan obat terlarang semacam ini mungkin bukan milik dunia gelap? Tetapi jika demikian, bagaimana orang ini tahu formula dasarnya? Laboratorium yang menguasai teknologi pelarangan narkoba dibom hingga bersih. Bahkan para pekerja dan penyapu lantai di dalamnya pun selamat. Wajar saja jika formula ini tidak akan pernah diungkapkan. Li Cheng'en menunggu kabar baik dari Zhen di kantor dengan penuh percaya diri. Dia bahkan tidak menyangka Zhen akan gagal. Pihak lain hanyalah perusahaan kecil yang tidak dikenal. Wakil Presiden Triumph Group maju sendiri. Pihak lain tidak dapat berlutut dengan hormat dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya untuk menawarkan buku ekuitas. Dan 10.000 langkah mundur, bahkan jika orang-orang itu tidak tahu baik atau buruk, ada Zeng kecil yang mengerikan di sekitar Zhen. Jika orang-orang itu tidak berani patuh, biarkan mereka pergi ke neraka. Presiden Cheng'en, saya telah memberitahu pedagang besar yang ingin mengembalikan pesanan dan berjanji untuk memberi mereka produk yang lebih baik saat itu. Mereka semua berjanji untuk menarik permintaan pengembalian sementara dan kembali untuk menandatangani kontrak setelah kami mengeluarkan sampel dan jalur produksi. Seorang anggota staf masuk untuk melapor. Li Cheng'en mengangguk dengan puas. Orang-orang ini juga sekelompok babi. Apakah mereka tidak tahu bidang produk ini, dan memiliki keputusan akhir bahwa kita Triumph Group? Setelah itu, Li Cheng'en melihat jam dan berkata, sudah lama sekali. Mengapa Zhen tidak mendengar kabarnya? Telepon dia dan tanyakan. Ya, Presiden. Staf itu menelepon Zhen beberapa kali berturut-turut, tetapi mereka tidak dapat tersambung.
Presiden Zhen tidak dapat tersambung. Kata staf itu. Li Cheng'en mengerutkan kening dan mengeluh, bagaimana Zhen melakukan sesuatu. Dia baru saja diberi hadiah. Jika dia berani mengacaukan segalanya. Presiden Cheng'en, itu tidak baik. Pada saat ini, seorang anggota staf berlari masuk dari pintu dengan wajah bingung. Presiden Zhen, dia, apa yang terjadi padanya? Li Cheng'en tiba-tiba merasakan firasat buruk. Anggota staf itu butuh waktu lama untuk menjernihkan kata-katanya. Kami melihat tubuh Presiden Zhen di pintu perusahaan. Apa? Cheng'en Teng berdiri dan berkata dengan marah, tidak mungkin. Ada seorang gadis kecil yang mengikutinya. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu? Anggota staf itu berkata dengan wajah sedih, jenazah Xiao Zeng ada di sebelah Presiden Zhen. Berdengung, Li Cheng'en hanya merasakan otaknya meledak, dan prajurit itu terhuyung mundur 2 langkah tanpa sadar. Xiao Zeng terbunuh. Ngomong-ngomong, kami melihat sebuah amplop di sebelah jenazah Presiden Zhen. Staf itu menyerahkan sebuah amplop yang berlumuran darah. Ketika Li Cheng'en membukanya, ada beberapa karakter naga terbang dan burung phoenix menari yang tertulis di selembar label surat. Isinya sangat sederhana, hanya ada satu kalimat pendek, keluar dari Longxia. Tongkat tidak diterima di sini. Bajingan, Li Cheng'en sangat marah sehingga dia tampak seperti bintang emas. Panggil orang segera, aku harus memenggal kepala bajingan itu malam ini. Presiden Cheng'en, tenanglah, masalah ini tidak bisa dilakukan dengan gegabah. Masalah ini harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Seorang anggota staf di dekatnya buru-buru berkata, karena mereka bisa membunuh Xiao Zeng, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan yang kuat. Masalah ini harus dilaporkan ke markas terlebih dahulu. Lalu, apakah saya perlu Anda mengajari saya cara melakukan sesuatu? Li Cheng'en tiba-tiba mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan mengarahkannya ke dahi masing-masing. Presiden, saya salah. Pop, Li Cheng'en menarik pelatuknya tanpa ampun, dan sebuah lubang darah terbuka di tengah alis anggota staf itu. Di zaman ini, tidak ada gunanya meninju dan menendang. Malam ini, saya akan memberi pelajaran kepada bajingan-bajingan ini. Herald, buka gudang senjata, lengkapi semua orang, dan biarkan bajingan-bajingan itu mati malam ini. Li Cheng'en mengeluarkan perintah yang mengerikan. Di ruang bawah tanah gedung kolektif kemenangan, 2 gerbang yang terbuat dari baja halus dibuka perlahan, lampu dinyalakan, dan ada salju di dalamnya. Selain itu, ada senapan mesin ringan dan berat, granat, dan bahkan peluncur roket. Tidak seorang pun akan mengira bahwa kelompok Triumph hanyalah sebuah cabang, dengan begitu banyak senjata mengerikan yang disembunyikan secara pribadi. Ini juga merupakan alasan utama mengapa kelompok Triumph dapat mendominasi Amerika Serikat selama beberapa dekade. Mereka yang dapat dibunuh dengan cara komersial akan ditangani dengan cara komersial. Jika mereka tidak dapat menanganinya dengan cara komersial, mereka akan ditangani oleh para ahli wulin di tangan mereka. Jika para ahli wulin tidak dapat menanganinya dengan baik, mereka harus menanganinya dengan senjata-senjata mengerikan ini. Tianmi bukanlah orang bodoh. Mereka menduga Li Cheng'en akan membalas. Pada saat ini, semua saudara telah berkumpul di ruang konferensi, menunggu berita tentang kelelawar kecil. Kelelawar kecil adalah yang terkecil dan tertipis dari saudara-saudara Tianmi. Tingginya hampir 1,5 meter. Tulangnya tipis dan seluruh tubuhnya dapat bertambah hingga 50 kg. Kemampuan bertarungnya adalah yang terlemah dari semua saudara Tianmi, tetapi dia memiliki keterampilan yang melampaui jangkauan orang. Dia tidak hanya bisa terbang di atap dan dinding seringan burung layang-layang, tetapi juga menggulung tubuhnya menjadi bola kecil dan menyusut ke dalam ruang sempit yang luar biasa. Dan dia memiliki penglihatan dan pendengaran yang luar biasa. Ketajamannya jauh melampaui batas manusia. Dia bahkan bisa berjalan datar dalam kegelapan. Sebelum bergabung dengan Tianmi, nama keluarganya adalah Li dan dia mengaku sebagai keturunan burung layang-layang lisan. Dia bermain sulap dan tampil di jalan dan diganggu oleh sekelompok gangster untuk waktu yang lama. Kemudian, adik perempuan bela diri yang lebih muda yang bergantung padanya dan pacarnya, diganggu sampai mati oleh para gangster itu, dan dia benar-benar keluar. Malam itu, dia mengambil semua tabungannya, mengundang sekelompok gangster untuk minum, dan diam-diam memasukkan obat ke dalam anggur. Memanfaatkan kepanikan para gangster itu, dia melakukan pembunuhan mengerikan dengan pisau kayu bakar. Setelah melakukan kejahatan itu, dia pergi ke utara dan selatan dan melarikan diri kemana-mana. Karena dia memiliki keterampilan khusus,
sangat sulit untuk menangkapnya. Dia telah dikepung olehnya beberapa kali, tetapi dia selalu dapat melarikan diri dari beberapa celah yang luar biasa. Akhirnya, jika dia tidak jatuh sakit setelah memakan roti kukus berjamur di tempat sampah, dia mungkin masih bisa melarikan diri. Kemudian, setelah diselamatkan dari tempat eksekusi oleh Yang Xuan dan Sue Chao, dia datang ke Tianmi. Sue Chao menjulukinya, kelelawar kecil, sesuai dengan karakteristiknya. Sekarang dia adalah pemimpin tim intelijen di Tianmi. Dia tidak pernah melewatkan beberapa penilaian di kamp pelatihan sebelumnya. Saudara Yang, sementara semua orang menunggu berita, kelelawar kecil itu tiba-tiba melompat dari jendela dan mendarat di lantai. Tingginya lebih dari 30 lantai di sini. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa bangun. Tidak, Saudara Yang, aku baru saja melihat bahwa semua orang dilengkapi dengan senjata termal otomatis penuh, termasuk granat dan peluncur roket. Setidaknya 300 orang dilengkapi. Kelelawar kecil itu memiliki wajah muram. Apa? Senjata termal otomatis. Granat, bazooka. Zhang Beike melompat berdiri dan memarahi. Apakah cucu-cucu ini di sini untuk berbisnis atau apakah mereka siap untuk menyerbu? Pamannya, dia masih berperang wol. Anggota Tianmi lainnya juga memiliki wajah muram. Meskipun mereka tidak takut, mereka juga tahu bahwa mereka hampir tidak memiliki peluang untuk menang di depan senjata-senjata panas ini. Namun, Yang Xuan merasa ringan hati dan berkata sambil tersenyum, apa ini? Kita hanya perlu mengirim 2 orang. 2, siapa? Zhang Beike tampak bingung dan melihat sekeliling. Buaya, bayangan. Yang Xuan tiba-tiba berteriak. Liu Shen dan Jiang Bo berjalan keluar dari kerumunan perlahan ketika mereka melihat Liu Shen dan Jiang Bo. Mereka semua tampak luar biasa dan skeptis. Meskipun Liu Shen dan Jiang Bo sekarang telah dihimpun sebagai anggota resmi Tianmi oleh Yang Xuan, anggota Tianmi lainnya tidak pernah menganggap mereka sebagai anggota mereka sendiri. Dalam hal pertarungan, kedua orang ini adalah 2 atau 3 saudara Tianmi terakhir mereka. Diperkirakan mereka hampir tidak dapat menindas kelelawar kecil itu. Tetapi meskipun kelelawar kecil itu sedikit lemah, ia memiliki keterampilan uniknya sendiri. Bagaimana dengan Liu Shen dan Jiang Bo? Selain terus terang dan terus terang, sebenarnya tidak ada manfaat sama sekali. Ini sama seperti yang dikatakan Zhang Beike sebelumnya. Kedua orang ini dapat berteman, tetapi sebenarnya tidak menarik untuk membiarkan mereka bergabung dengan Tianmi. Tentu saja, Yang Xuan dapat menebak apa yang dipikirkan saudara Tianmi akhir-akhir ini. Ia tersenyum pada Liu Shen dan Jiang Bo. Ini adalah pertama kalinya kalian berdua melakukan tugas sejak bergabung dengan Tianmi. Katakan padaku bantuan apa yang kalian butuhkan. Kalian dapat memilih orang sebanyak yang kalian inginkan. Zhang Beike dan sekelompok saudara Tianmi langsung memiringkan kepala mereka ke satu sisi dan berpikir bahwa mereka berbicara dengan baik. Kalian berdua melakukan tugas itu sendirian, tetapi pada akhirnya, kalian tidak perlu membawa orang ke sana. Itu seperti memancing di air yang bermasalah. Laporkan kepada saudara Yang. Liu Shen dan Jiang Bo meluruskan pinggang mereka dan melangkah maju dengan rapi. Lang berkata, satu-satunya persyaratan kami adalah mengatur anggur perayaan dan minum banyak saat kami kembali. Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Beike tidak dapat menahan diri untuk tidak memotong. Saya bilang kalian berdua bisa mati tanpa membual, saudara Yang, jangan dengarkan mereka. Menurut pendapat Zhang Beike, kedua orang ini adalah orang yang membual dan 2 ayam yang lemah. Mereka masih ingin minum anggur perayaan tanpa bantuan. Hampir sama baiknya dengan minum anggur reinkarnasi mereka. Namun, Yang Xuan dengan lembut mengangkat tangannya, mengangguk kepada mereka dan berkata sambil tersenyum, baiklah, saudara-saudara kita akan menunggu kalian kembali hari ini dan mabuk sekali. Ya, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas. Mereka menjawab dengan suara keras. Yang Xuan mengeluarkan 2 kamera HD kancing dan tersenyum pada mereka, kalian berdua bawa benda ini. Ya, mengambil perintah sebagai kewajiban mereka, mereka dengan cepat menyematkan 2 kamera kancing di kerah mereka, lalu berbalik dan berjalan keluar pintu. Saudara Yang, kamu benar-benar membiarkan mereka mati. Zhang Beike berkata dengan cemas, meskipun kita tidak begitu bersahabat dengan kedua orang ini, mereka setidaknya adalah 2 orang pria. Kita tidak bisa membiarkan mereka mati sia-sia. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Yang Xuan memutar matanya ke arah pria yang berisik itu, kemudian, ia meminta semua orang berkumpul di ruang konferensi dan menyalakan proyektor layar lebar.
Saudara Yang, apa yang sedang Anda lakukan? Zhang Beike dibuat bingung oleh beberapa biksu. Baiklah, kelas. Yang Xuan mengetik pada keyboard yang terhubung ke layar besar dan berkata, tidak seorang pun diizinkan untuk berbicara nanti. Semua mata terbuka dan perhatikan dengan saksama. Tidak semua orang dapat menerima pelajaran ini dengan santai. Sambil berbicara, Yang Xuan mengetuk tombol kosong, dan 2 atau 3 gambar langsung muncul di layar besar. Bagian kiri adalah peta topografi satelit. Dari bentuk dan medannya, peta topografi ini adalah hutan pegunungan yang tidak dikenal tidak jauh dari Xuancheng. 2 gambar di sebelah kanan adalah gambar langsung dari 2 sudut pandang orang pertama, yang dapat dibedakan dari suara saat berbicara. Kedua sudut pandang ini adalah gambar langsung waktu nyata dari Liu Shen dan Jiang Bo. Saudara Yang, ini, Zhang Beike tampak bingung. Begitu dia siap untuk berbicara, dia dibalas tatapan oleh Yang Xuan, jadi dia harus terus menonton dengan tanda tanya di kepalanya. Setelah beberapa saat, 2 titik merah kecil tiba-tiba muncul di peta satelit di sebelah kiri. Anggota Tianmi telah menerima kursus di bidang ini. Sekilas, dapat dilihat bahwa itu adalah peta yang dihasilkan oleh pencitraan termal dari Jiang Bo dan Liu Shen yang memasuki hutan. Setelah beberapa saat, serangkaian pola persegi panjang merah yang bergerak dengan kecepatan tinggi tiba-tiba muncul di jalan di sisi hutan. Ini adalah iring-iringan mobil di jalan di sebelah hutan. Jika tidak ada kecelakaan, itu seharusnya orang-orang dari kelompok kemenangan. Ketika Tianmi melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan rasa khawatir. Pihak lain bergegas maju, tetapi dia tidak membuat persiapan apapun di pihaknya. Tetapi tidak ada yang berbicara. Mereka memasuki kelas pertama pemusnahan, yaitu disiplin. Sue Chao memberitahu mereka bahwa selama itu adalah perintah, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah melaksanakannya, daripada memikirkan tujuan dan rasionalitas perintah tersebut. Bahkan jika mereka diminta untuk melompat dari tebing, mereka harus melompat turun tanpa ragu-ragu. Jadi meskipun ada banyak keraguan, tidak ada yang berbicara, karena Yang Xuan mengatakan sebelumnya bahwa setiap orang tidak diizinkan untuk berbicara dalam seluruh proses. Pada saat ini, perspektif Liu Shen dan Jiang Bo telah dipisahkan. Tidak sulit untuk melihat bahwa mereka telah terbagi dalam 2 cara. Dari sudut pandang Liu Shen, sebuah batu seukuran tangki air tiba-tiba menggelinding menuruni lereng bukit menuju jalan menggunakan prinsip tuas batang pohon. Tianmi, wajah semua orang berubah lagi. Dengan cara ini, mereka saling memberitahu bahwa mereka sedang menyergap di gunung. Benar saja, dengan jatuhnya batu, kotak-kotak merah kecil itu tiba-tiba berhenti, dan ratusan titik merah dibor dari dalam, mengalir ke hutan seperti banjir. Sudut pandang Liu Shen dan Jiang Bo juga tiba-tiba berubah. Jiang Bo melompat dan berguling ke bawah di semak-semak yang lebat. Sudut pandang Liu Shen tiba-tiba melonjak, dan dia bisa melihat bahwa dia telah memanjat pohon. Dari peta topografi di sebelah kiri, kita dapat melihat bahwa titik-titik merah semakin dekat dengannya dan mereka. Dari sudut pandang Liu Shen, kita dapat melihat dari posisi komando bahwa orang-orang dengan senjata otomatis lewat satu demi satu. Suasana di ruang pertemuan terlalu tegang. Pada saat ini, Liu Shen hanya perlu membuat kesalahan kecil dan akan segera disaring. Namun, sudut pandang Liu Shen sangat stabil, seperti menekan tombol bingkai beku. Tidak sulit untuk melihat bahwa dia memiliki kualitas psikologis yang sangat baik. Tepat saat titik merah terakhir lewat, sudut pandang Liu Shen tiba-tiba turun, dan lensa berkedip selama 2 detik. Ketika gambar itu muncul kembali, semua orang segera menarik napas dalam-dalam. Seorang pria bersenjata dengan leher patah tergeletak di tanah, dan Liu Shen menyeretnya ke rerumputan yang lebat. Yang mengejutkan semua orang bukanlah Liu Shen melompat turun dari pohon dan mematahkan leher seseorang dalam 2 detik, tetapi tidak ada suara dalam prosesnya. Dan ketika dia melakukan semua ini, ada 2 pria bersenjata yang berjarak kurang dari 10 meter, tetapi mereka tidak menyadari perbedaan di belakang mereka. Saat ini, Saudara Mi jelas seorang ahli. Itu hanya operasi rutin bagi mereka untuk melompat lebih tinggi dan mematahkan leher seseorang. Tetapi mereka masih tidak mengerti bagaimana Liu Shen melakukannya. Apakah dia juga memiliki keterampilan terbang di atas atap dan dinding seperti kelelawar kecil? Tetapi itu tidak masuk akal. Alasan mengapa kelelawar kecil itu dapat terbang di atas atap dan dinding tidak dapat dipisahkan dari tulang-tulangnya yang kecil dan berat badannya yang ringan. Tetapi bagaimana Liu Shen,
yang begitu besar, tetap diam. Yang Xuan dapat melihat keraguan di hati orang-orang yang luar biasa dan menjelaskan sambil tersenyum, nama kode Liu Shen adalah bayangan. Orang-orang seperti namanya, dia sangat ahli dalam pembunuhan, seperti bayangan. Tetapi dia dan kelelawar kecil itu adalah dua keterampilan yang berbeda. Kelelawar kecil itu dapat mengendalikan berat badannya dan menambahkan beberapa keterampilan untuk mencapai alam terbang di atas atap dan dinding. Apa yang digunakan Liu Shen adalah manipulasi otot secara naluriah oleh sistem saraf setelah pelatihan berkali-kali. Jika prinsip ini dijelaskan secara rinci, itu akan panjang. Itu pasti dapat membuka disiplin ilmu yang terpisah. Tetapi Anda dapat memahami perilaku Liu Shen sebagai memori otot, yang sering disebut naluri. Tidak peduli seberapa berat Anda, cobalah untuk melompat dari tempat yang tinggi setiap hari dan cobalah untuk tidak membuat suara. Ditambah dengan metode pelatihan ilmiah dan pelatihan berulang, itu pada akhirnya akan menjadi naluri, yang masih perlu Anda pahami secara perlahan. Sua, seperti menantu perempuan, anggota Zhongtianmi mengeluarkan buku catatan mereka dan mulai menuliskan apa yang baru saja dikatakan Yang Xuangang dengan pena. Pada saat ini, ekspresi mereka tidak lagi menunjukkan rasa jijik dan ragu, tetapi menunjukkan sikap belajar yang serius. Ini juga salah satu alasan penting mengapa anggota Tianmi dapat berkembang begitu pesat. IQ mereka tidak merata, tetapi mereka semua memiliki sikap progresif dan giat. Selama ada sesuatu yang layak dipelajari, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk menyerapnya. Setelah menyeret pihak lain ke rerumputan, Liu Shen melihat dari sudut pandang bahwa dia telah berganti ke peralatan pihak lain dan memiliki senjata otomatis M16 tambahan di tangannya. Kemudian, tubuh Liu Shen mulai berjalan melalui hutan lebat dalam garis yang sangat aneh, terkadang berbelok, terkadang lurus, terkadang melengkung. Pada beberapa kesempatan, dia tidak lebih dari 10 meter dari orang-orang bersenjata itu, tetapi dia tidak melakukan gerakan apapun. Pihak lain tidak dapat menemukannya sama sekali. Kemudian, Liu Shen tiba-tiba berbaring di rerumputan, mencabut tanaman merambat dari samping, lalu melepaskan pengaman kedua granat dan menggantungnya dengan lembut di tanaman merambat itu. Kemudian dengan cepat menggunakan rumput liar dan dedaunan. Didekatnya untuk membuat penyamaran, lalu terus berjalan ke satu arah. Namun, jika Anda sedikit lebih berhati-hati, tidak sulit untuk menemukan dari peta satelit bahwa tempat Liu Shen berada, lokasinya sendiri, dan semak-semak tempat Jiangbo bersembunyi hanya didistribusikan sebagai produk. Ketika berputar di lereng yang lebih tinggi, Liu Shen tiba-tiba bersembunyi di balik pohon besar dan memutar senjatanya. Kedua penembak yang menuju setidaknya 200 meter di depan adalah dua tembakan yang tepat. Dari sudut pandang Liu Shen, kita dapat melihat dengan jelas bahwa kedua orang bersenjata yang berjarak 200 meter itu jatuh ke tanah. Ruang pertemuan kembali terdengar hembusan napas dingin. 200 meter jauhnya, dua tembakan sangat cepat, dan mengenai sasaran dengan akurat tanpa membidik. Senjata abadi macam apa ini? Melihat ekspresi terkejut di wajah semua orang, Yang Xuan tersenyum, tetapi tidak berbicara. Dia pikir kesinilah tempatnya. Nanti, dia harus mengejutkan dagumu dari tanah. Orang-orang dari kelompok Rayom akhirnya melihat orang-orang mereka sendiri dan bergegas ke sini sesuai dengan arah tembakan. Titik-titik merah kecil pada peta satelit di sebelah kiri dengan cepat mendekat ke arah Liu Shen. Liu Shen seperti seekor citah yang berjalan melalui hutan, dengan cekatan menembakkan peluru seperti belalang. Ledakan. Pada saat ini, ada suara keras di kamera. Dua jebakan yang dirancang oleh Liu Shen tadi sudah dapat ditebak, dan 5 atau 6 titik merah di layar lebar menghilang dalam sekejap. Karena guntur aneh ini, orang-orang dari kelompok Rayom mulai menjadi berhati-hati dan berjinjit setiap langkah. Ini memberi Liu Shen kesempatan untuk memutar moncong dan menembakkan serangkaian tembakan akurat lagi pada jarak 200 meter. Orang-orang dari kelompok Rayom jatuh lagi, yang membuat mereka takut setengah mati. Mereka tidak bisa bergerak cepat atau lambat. Akhirnya, mereka harus berbaring di situ. Liu Shen kehilangan penglihatannya dan semua tembakan berikutnya menjadi bengkok. Tepat ketika Tianmi dan yang lainnya berpikir bahwa Liu Shen mungkin menderita kerugian, perspektif Jiangbo tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak. Kemudian, dia tiba-tiba bergegas dengan kecepatan seekor citah menuju orang-orang yang baru saja dibunuh oleh Liu Shen. Wow, dia memindahkan senjata dan granat orang-orang itu kepadanya dalam sekejap. Untungnya, dia juga mengambil roket. Hus!
Sebuah roket dengan ekor api berlari kencang ke arah musuh sekitar 100 meter di depan. Ledakan. Dengan ledakan api, titik-titik kecil di peta satelit berkurang beberapa lagi. Orang-orang dari kelompok Triumph bereaksi dan segera mengarahkan moncong senjata mereka. Yang menyambut mereka adalah putaran api yang sebanding dengan senapan mesin. Dibandingkan dengan Liu Shenlai, pemecatan Jiang Bo lebih liar. Dia digantung dengan 5 atau 6 senjata otomatis, satu di kedua tangannya, dan 2 senjata otomatis menyemburkan api dengan gila-gilaan. Setelah satu putaran tembakan, Liu Shen melemparkan tangannya, meraih 2 senjata otomatis lainnya dari belakang dan memulai putaran tembakan baru. Bertarunglah dengan mereka. Suara seorang pria di dasar desisan datang dari sudut pandang mereka. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, mereka hanya akan menjadi sasaran hidup, jadi lebih baik memilih pukulan putus asa. Dada-dada, peluru itu seperti belalang terbang, menutupi Liu Shen dan Jiang Bo. Tetapi mereka telah menemukan tempat berlindung, berguling ke samping dan menghilang dalam sekejap mata. Tembakan kelompok Triumph tidak berhenti, roket, senjata otomatis, senapan mesin, melakukan liputan gila-gilaan ke arah keduanya. Tianmi di ruang konferensi, saudara-saudara itu diam-diam memeras keringat. Dengan liputan daya tembak seperti itu, bahkan bunker terbaik pun harus dilindungi. Namun saat itu, peta satelit tiba-tiba menunjukkan bahwa titik merah tempat Jiang Bo dan Liu Shen berada tiba-tiba bergerak miring ke atas. Namun, arah liputan tembakan kelompok Triumph tidak berubah, dan sama sekali tidak menyadari bahwa target telah meninggalkan jangkauan serangan mereka. Tembakan hebat itu berlangsung selama lebih dari 3 menit, dan kemudian berakhir dengan tiba-tiba. Titik-titik merah pekat di layar tiba-tiba terbagi menjadi 2 bagian dan bergerak perlahan menuju posisi Liu Shen dan Jiang Bogang. Tidak sulit untuk menebak bahwa mereka seharusnya mengira target telah dibunuh oleh mereka. Papa, namun, pada saat ini, 2 suara renyah tiba-tiba terdengar dari atas mereka. 2 dari mereka jatuh ke tanah. Serang aku, sebuah raungan datang dari sudut pandang mereka, dan kemudian titik-titik merah pekat itu bergegas ke arah mereka seperti air pasang. Orang-orang Tianmi di ruang pertemuan berkeringat lagi. Orang-orang dari kelompok Triumph tampaknya telah melihat taktik mereka, jadi kali ini mereka tidak melakukan penghindaran taktis sama sekali, tetapi menyerang secara langsung. Tidak peduli seberapa kuat Liu Shen dan Jiang Bo, mereka menghadapi ratusan kali lipat lawan mereka. Dalam kondisi seperti itu, hampir tidak ada harapan untuk menang. Ledakan. Saat itu, di jalan kelompok Triumph yang menyerang, beberapa ledakan tiba-tiba terdengar. Mereka menginjak guntur yang diletakkan oleh Jiang Bo dan Liu Shen selama gerakan mereka lagi. Titik-titik merah pada peta satelit tiba-tiba kehilangan area yang luas. Memanfaatkan celah ini, Jiang Bo dan Liu Shen tiba-tiba bergerak. Jika operasi gelombang sebelumnya yang dilakukan Liu Shen dan He Jiangbo membuat saudara-saudara Tianmi memandang mereka dengan kagum, penampilan kedua orang berikutnya langsung membuat saudara-saudara Tianmi tercengang. Pada peta satelit di sebelah kiri, 2 titik merah yang mewakili Liu Shen dan Jiangbo diselingi dengan garis-garis aneh khusus dengan kecepatan yang sangat cepat. Kedua titik itu terkadang bertemu bersama untuk membentuk putaran serangan intensif. Benda-benda terpisah, saling bergema dari kejauhan, dan saling menyerang. Ratusan titik merah yang padat menghilang satu persatu. Perspektif Jiang Bo dan Liu Shen di sebelah kanan bahkan lebih mengejutkan. Mereka dapat menyelesaikan beberapa tindakan mengelak dan laten yang sangat sulit dalam waktu singkat. Setiap kali mereka menembak, seseorang akan jatuh. Dan saat membunuh musuh, dia mengambil senjata otomatis di tubuhnya untuk menjaga dirinya dalam keadaan amunisi yang cukup setiap saat. Mereka menembak saat bergerak, saat berguling di tanah, dan saat melompat tinggi. Setiap tembakan adalah tembakan yang sempurna, dan mereka sama sekali tidak membidik. Baik itu 100 meter atau 200 meter, mereka mengangkat tangan dan menembak, mengandalkan sepenuhnya pada ingatan otot dan perasaan. Dan setiap peluru dapat secara akurat mengenai alis atau jantung dan bagian-bagian penting lainnya. Ratusan orang melawan 2 orang, tetapi pada akhirnya berubah menjadi penghancuran sepihak oleh 2 orang melawan ratusan orang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, hanya ada 3 titik merah di peta. Saudara Yang, musuh telah dimusnahkan dan pemimpin setempat telah ditangkap hidup-hidup. Tolong beri instruksi. Jiang Bo melaporkan dari sudut pandang dan mengarahkan kamera ke Li Cheng'en, yang berlutut di tanah dengan wajah kelabu. Kalian babi, apakah kalian tahu siapa aku?
Sebaiknya kalian segera melepaskanku, atau aku akan membuat kalian babi membayar harganya. Li Cheng'en diikat dan ditekan untuk berlutut di tanah, tetapi dia masih berbicara dengan liar. Yang Xuan mengambil walkie-talkie dan berkata dengan lemah, para tahanan dieksekusi di tempat, dan kemudian membakar untuk membakar area pertempuran, termasuk senjata yang tersisa. Ya, Jiang Bo menjawab dan menembak kepala Li Cheng'en tanpa ragu-ragu. Saudara Yang, jangan. Zhang Beike pertama kali bereaksi karena terkejut, melompat setinggi 3 kaki seperti diinjak-injak ekornya, itu ratusan senjata otomatis dan peluncur roket. Dapatkan semua barang ini kembali dan lengkapi saudara-saudara Tianmi kita. Bukankah itu akan membunuh dewa dan Buddha? Yang Xuan tersenyum tipis, Tianmi bukanlah tempat pembelian sampah. Apa gunanya mengambil sampah-sampah ini? Jangan alu di sini. Cepat cari tempat untuk menyiapkan anggur perayaan untuk Liu Shen dan Jiang Bo. Restoran paling mewah di Xuancheng disewa langsung oleh Yang Xuan. Lebih dari 100 saudara Tianmi berkumpul di aula. Liu Shen dan Jiang Bo tampaknya menjadi protagonis dalam pesta itu. Sikap saudara Tianmi terhadap mereka telah berubah dari penghinaan dan penghinaan di awal menjadi pemujaan dan kekaguman. Zhang Beike berlari ke arah mereka sambil membawa segelas anggur, membungkuk dan berkata sambil tersenyum, "Saudara buaya, saudara bayangan, tolong berlututlah, dan aku akan bergaul dengan kalian di masa depan. 27 saudara, kalian terlalu rendah hati. Kalian jauh lebih baik dari kami, tetapi kami memiliki kekuatan sendiri." Liu Shen menjawab dengan jujur, "Apa yang kalian katakan, saudara-saudara? Aku adalah siswa sekolah dasar di depan kalian. Mari kita buat kombinasi 3 di masa depan, yang disebut segitiga besi. Kita akan membunuh 4 sisi bersama-sama di masa depan." Zhang Beike tumbuh dalam keluarga kaya. Dia memiliki pengetahuan yang luas, kecanggihan duniawi dan IQ yang tinggi, hampir satu set demi satu. Dan kepala bocah itu adalah pencuri. Dia menyanjung mereka dengan sangat murah. Dia hanya ingin mempelajari keterampilan orang lain. Malam ini, saudara-saudara Tianmi minum dengan sangat gembira, tidak hanya untuk Liu Shen dan Jiang Bo, tetapi juga untuk membunuh kelompok Triumph. Dari awal serangan komersial hingga pemusnahan total pihak lain dalam perang ini, hanya butuh lebih dari seminggu. Ini adalah keajaiban. Atas kehancuran Li Cheng'en, markas besar kelompok Triumph tentu saja marah dan menepuk meja, tetapi mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan menahannya dalam waktu singkat. Karena bagaimanapun juga mereka adalah pasukan Outland, dan mereka tidak masuk akal dalam hal itu. Ratusan senjata otomatis. Jika mereka mengganggu atasan, sifatnya akan serius. Jadi dalam waktu singkat, mereka tidak akan membalas. Yang Xuan memimpin saudara-saudara Tianmi untuk meninggalkan Xuancheng keesokan paginya. Ketika Yang Xuan muncul di depan Ni Tianxing dan mengeluarkan bukti bahwa kekuatan kelompok Triumph di Xuancheng telah hancur total, ekspresi Ni Tianxing dapat digambarkan sebagai luar biasa. Ini, bagaimana kamu melakukannya? Bahkan jika faktanya ada di depannya, Ni Tianxing masih tidak dapat mempercayainya. Kita bermain dengan mereka selama bertahun-tahun dan tidak pernah menyakiti mereka, tetapi kamu mengusir mereka hanya dalam waktu seminggu. Yang Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan mengusir, itu pemusnahan total. Sekarang mereka semua, termasuk Li Cheng'en, telah terbakar menjadi abu. Seluruh tubuh Ni Tianxing gemetar tanpa sadar. Menatap mata Yang Xuan seperti melihat alien. Bahkan jika dia memaksimalkan imajinasinya, dia tetap tidak dapat mengetahui bagaimana Yang Xuan melakukannya. "Penatuani, kita telah menyelesaikan hal-hal yang disepakati sesuai dengan waktu yang disepakati. Haruskah kamu memenuhi janjimu?" Yang Xuan bertanya sambil tersenyum. Pada saat ini, Ni Tianxing yakin. Tanpa ragu-ragu, dia mengangguk dengan keras, "Pasti menjadi tonggak. Perubahan bagi kami para bandit mau untuk memiliki pemimpin sepertimu. Namun, meskipun aku secara nominal adalah pemimpin dari 72 bandit berkuda, seperti yang kukatakan sebelumnya, aku menggunakan nama ini. Jika aku memberi perintah kepada bandit berkuda lainnya untuk tunduk padamu bersama-sama, mereka tidak akan setuju." Yang Xuan tertegun dan berkata dalam hati, "Aku sudah mengatakan begitu banyak. Aku khawatir kita sudah sibuk selama lebih dari seminggu. Penatuani, apakah menurutmu kamu lucu?" Yang Xuan tidak bisa berkata-kata. "Nima sudah lama sibuk. Sekarang kamu memberitahu manajemen tenaga kerja bahwa kamu tidak bisa melakukannya." Ni Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata,
aku tidak punya teman karena aku tidak cukup lucu, tetapi kamu harus mendengarkanku. Aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan 72 bandit berkuda patuh, tetapi bagaimanapun juga, aku atas nama seorang pemimpin. Aku tidak bisa membuat mereka patuh padamu, tapi aku bisa memberimu kesempatan untuk membuat mereka patuh. Kata Ni Tianxing. Yang Xuan bertanya-tanya, apa maksudnya ini? Lidah yang berbelit-belit, Ni Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku punya hak di tanganku. Ini adalah aturan yang ditinggalkan oleh Zhu Xun. Bahkan jika mereka tidak mendengarkanku, mereka tidak akan pernah berani melanggar Zhu Xun. Seminggu lagi, itu akan menjadi pertemuan pertarungan tahunan bandit kuda kita. Akan ada banyak item kompetisi pada saat itu. Asalkan pemenangnya bisa mendapatkan hadiah yang banyak. Yang Xuan masih bertanya-tanya, apakah ini ada hubungannya dengan membiarkan mereka patuh padaku?